ilmu, majelis zikir. Kita duduk di sini setelah sholat zuhur berjamaah. Lalu kita berbicara tentang iman, berbicara tentang Allah. Mudah-mudahan ini salah satu sebab yang Rasulullah katakan dalam hadis, bahwasannya barang siapa yang mencari ilmu agama, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hari ini kita berbicara tentang makar Allah. Apa itu makar? Makar itu tipu daya, itu makar. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang berubah, padahal ada sesuatu yang berbahaya, itu makar. Seolah-olah dia bagaikan air yang tenang, padahal dia adalah arus yang deras di bawahnya. Itu seperti itu, seolah-olah makar itu seperti itu, tipu daya. Apakah Allah punya makar? Apakah Allah akan menipu daya hambanya? Jawabannya iya, dan bisa iya, bisa tidak. Karena sifat tipu daya itu sebenarnya adalah sifat yang jelek. Kelihatannya tenang padahal ingin menghancurkan kita. Itu makar namanya. Kelihatannya bersahabat padahal dia menjatuhkan kita. Itu makar namanya. Jadi kalau dasarnya sifat makar itu adalah sifat yang tidak baik. Tetapi ketika sifat makar dinisbatkan kepada Allah, tentu ada sebabnya. Kita sebutkan di sini. Allah sebutkan di Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, wa makaru wa makarallah. Allah buat makar untuk mereka. Wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baiknya pembuat makar. Maka makar ini adalah sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya, tetapi dalam rangka membalas, bukan permulaan. Pada orang baik Allah nggak mungkin buat makar. Kepada orang yang soleh nggak mungkin Allah buat makar. Tapi Allah katakan wa makaru makarallah. Ketika mereka membuat tipu daya kepada Allah, wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Jadi sifat tipu daya ini, sifat makar ini bagi Allah ada hanya untuk membalas. Bagi siapa? Bagi mereka yang membuat tipu daya. Sama yukhadi'unallah. Mereka bertipu daya kepada Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah akan tipu mereka. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan pembahasan kita sebelum lalu? Pembahasan kita sebelum lalu itu adalah manusia di antara paksaan dan pilihan. Paksaan dalam hidupnya dan pilihan dalam hidupnya. Kita itu nggak dipaksa masuk neraka. Kita itu dipilih, disuruh milih masuk neraka atau masuk surga. Tapi ada orang yang Allah biarkan masuk ke dalam neraka. Tapi ada orang yang Allah mudahkan masuk ke dalam surga. Itu dipaksa atau dia memilih? Jawabannya, manusia di antara pilihan dan paksaan. Apa hubungannya dengan makar Allah? Ada orang yang Allah tipu dia. Sehingga dia tanpa sadar berjalan, berletih susah, bahkan dia berjuang dengan harta dan waktunya dan tenaganya, dia kira dia sedang menuju surga. Padahal Allah biarkan dia sedang menuju neraka. Dia lihat dia aman. Apa salah saya? Saya baik. Apa salah saya? Saya sedekah. Apa salah saya? Saya baik sama teman-teman saya hubungannya. Dan Allah biarkan dia. Dibiarkan dia di dalam permintaannya. Dibiarkan dia di dalam kenyamanannya. Dibiarkan dia di dalam kelapangan hartanya. Seolah-olah semua yang dia mau Allah kasih. Padahal Allah ingin dia masuk ke dalam neraka Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ini maksud Ibnu Qayyim. Ada orang yang tertipu dengan dirinya sendiri. Loh, kenapa Allah biarkan dia?
Sehingga dia menganggap dirinya benar, dirinya aman. Sehingga dia menganggap semua yang saya mau ada, apa kurangnya saya, berarti Tuhan ridho sama saya. Padahal dia sedang melakukan dosa. Yang dosa itu nggak pernah ditegur sama Allah, dibiarkan. Yang dosa itu nggak pernah diingatkan sama Allah, dia buat dosa. Bahkan dia minta Allah kasih, dikasih keluarga yang baik, dikasih anak yang lucu, dikasih jabatan yang lumayan. Apa yang dia mau dikasih sama Allah. Sehingga seolah-olah nggak ada teguran untuk dia. Dan dia terus nyaman dalam keadaan dosa itu, dalam maksiat itu. Kenapa? Buktinya saya sehat, kerjaan saya lancar, badan saya sehat, istri saya baik, anak saya baik. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Maka nanti akan dibahas di sini tentang masalah itu. Jadi ada tipu daya Allah kepada orang-orang yang ingin menipu Allah. Dia ingin menampakkan kesolehan di hadapan orang lain. Dia ingin menampakkan kesolehan di halayak ramai. Sampai orang lain pun sudah menganggap dia soleh. Dia baik. Dia pemuka agama. Dia bagian kaum muslimin. Padahal di dalam hati dia ingin kaum muslimin ini menjadi objek untuk mencari keuntungan dunia. Allah biarkan itu. Allah kasih dia apa yang dia mau. Tapi apa yang terjadi? Bisa jadi di akhir hayatnya Allah balikkan amalan dia. Yang tadinya orang-orang melihat dia mengamalkan amalan penghuni surga, Allah jadikan di akhir hayatnya amalan penghuni neraka. Ini yang akan dibahas. Kita akan bahas di sini. Wa amma makrul ladzi wasafa bi nafsah. Adapun sifat makar, Allah telah mensifati dirinya dengan itu. Itu sebagai balasan bagi orang-orang yang berbuat makar dengan wali-wali Allah dan Rasulullah. Maka Allah membalasnya makar mereka dengan makar yang semisalnya. Allah bimakri hasan. Allah membalas ke makar kejelekan mereka dengan makar yang lebih baik. Bahkan fayakunu makr minhum akbah syai' wa minhu ahsanu syai' li'annahu adlun mujazah. Allah akan membalas sesuai dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah. Begitu pula orang yang membuat kebohongan, berpura-pura bertipu daya, maka dia akan dibalas sesuai dengan tipu dayanya. Fala ahsan, tidak ada yang lebih baik dibanding tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk tipu daya Allah? Wa amma qaunur rajul, ada seseorang ya'malu bi amali ahli jannah. Orang ini amalannya amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Sampai orang melihat dia, orang ini antara surga cuman sehasta. Kapan dia membentangkan tangannya, masuk surga dia. Ini tipu daya Allah. Tapi fayasbiqu alail kitab. Kitab telah mendahului dia. Fa inna hadzal amal ahlu jannah fima yadharun nas. Sehingga dia seolah-olah beramal amalan penghuni surga dari yang nampak bagi manusia. Walau kana amalan salihan maqbulan lil jannah qad ahabballahu wa ridhi lam yubtilu alaih. Kalau seandainya dia betul-betul melakukan amalan penghuni surga, tentu Allah mencintai dia, Allah meridhoi dia, Allah tidak akan membatalkan amalnya. Maksudnya, jadi ada orang yang ingin menipu orang lain. Bagaimana dia menipu orang lain? Menipu wali-wali Allah, menipu kaum muslimin, bahkan dia menipu dirinya sendiri. Dia lakukan amal, seolah-olah dia amalnya amal soleh. Dia berlaku baik, seolah-olah dia orang baik. Terus sampai orang-orang mengenal dia sebagai orang baik. Sampai orang-orang memuji dia. Ini orang soleh nih, ini orang baik nih. Ini orang kalau meninggal kayaknya masuk surga nih. Sampai orang menilai dia seperti itu. Padahal dia di dalam hati dia pura-pura saja di depan manusia. Berarti dia telah menipu. Siapa yang dia tipu? Yang dia tipu manusia. Yang dia tipu dirinya sendiri. Apakah Allah tahu tipu daya dia? Allah tahu. Lalu kenapa Allah biarkan awalnya? Itulah cara Allah menipu dia. Sampai apapun yang dia mau dia dapatkan.
Tapi ketika akhir hayatnya, Allah balik hatinya. Bagaimana Allah balik hatinya? Tiba-tiba ketika dia ingin wafat, dia lakukan amalan penghuni neraka. Sampai akhirnya masuklah dia neraka. Pernah Pak, saya ketemu orang ini. Ya subhanallah. Tapi mudah-mudahan Allah ampuni dia, Allah angkat derajatnya, Allah gugurkan dosa-dosanya. Tapi ini kenyataan. Dia pengajar Al-Quran. Buka TPQ. Itu di kampung rata-rata dari yang mulai kecil, dari mulai ibunya, sampai anak, sampai cucu, dia yang ngajarin itu semua. Al-Quran. Suatu hari Allah kasih dia penyakit ketika di usianya 70 tahun lebih. Apa penyakitnya? Paru-paru. Karena dia perokok kuat memang. Karena menurut dia merokok itu makruh. Sampai paru-parunya rusak pun dia bilang tetap makruh. Ya subhanallah. Begitu dia sakit paru-paru gak kuat. Apa yang terjadi? Selalu ingin bunuh diri. Kita gak tahu apa sebabnya. Sampai anak-anaknya itu membuat kamar khusus untuk dia, steril kamar. Kosong, gak boleh ada apa-apa, dikunci dari luar. Karena kalau dia diletakkan di tempat ruang biasa, dia akan cari alat untuk bunuh diri dia sendiri. Lah, kenapa sepanjang umur hidupnya dia guru ngaji, di akhirnya 70 tahun dia begitu mau bunuh diri? Ini yang sesuai dengan hadis. Kita nggak bisa memastikan amalan dia. Kita nggak tahu isi hati dia. Tapi yang kita tahu adalah hadis Rasulullah mengabarkan. Ada orang yang sepanjang hidupnya kau lihat sebagai penghuni surga, tapi akhirnya dia akan melakukan amalan penghuni neraka. Apa sebabnya? Ada sesuatu, Rasulullah, kita nggak tahu Bapak tadi, tapi ada Rasulullah mengatakan apa? Mereka beramal selama ini hanya yang nampak bagi manusia. Yang nampak manusia seperti itu, tapi ada yang disembunyikan dalam hati dia yang kita nggak tahu. Yang disembunyikan inilah yang di akhirnya akan Allah tampakkan. Selama ini puluhan tahun siapa yang dia tipu? Manusia. Di akhir Allah tipu dia. Kenapa Allah nggak tegur dari awal? Kenapa ditegurnya ketika dia ingin meninggal dan nggak ada lagi waktu kecuali dia akan meninggal? Kalau ditegurnya waktu awal dia bisa berubah. Dia bisa taubat. Tapi ditegurnya ketika kapan? Akhir hayat. Adakah kesempatan lagi dia berubah? Sulit ketika dia berubah. Adakah kesempatan lagi dia untuk minta taubat kepada Allah? Tidak, sulit. Karena sudah di akhir hayat. Sejengkal lagi dia masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud tipu daya Allah. Kita kadang-kadang aman. Ustaz, saya punya dosa. Oke. Tapi nggak apa-apa tuh Ustaz. Anak saya hafal Quran, istri saya patuh, kerjaan saya lancar, walaupun saya melakukan yang haram, Ustaz. Lalu, Allah tahu nggak perbuatan? Tahu, Ustaz. Lalu kenapa kau dibiarkan sama Allah terus nyaman dalam maksiat itu? Bahkan Allah kasih keinginan duniamu. Ya, berarti kan saya nggak berdosa, Ustaz. Bukan nggak berdosa, Allah ingin kau terjebak dalam nyaman dosamu. Sampai kapan? Sampai kapan kau terjebak dalam nyaman dosamu? Sampai kapan kau merasa bahwasan dosamu itu tidak akan dibalas oleh Allah? Sampai kapan kau merasa bahwasan Allah lupa bahwasannya kita zalim? Jangan dikira Allah lupa. Jangan dikira Allah nggak tahu. Itu namanya istidraj. Istidraj juga makar Allah. Dilalaikan dalam kemaksiatan, tetapi diberikan bentangan kehidupan yang apapun dia inginkan. Semakin dibentangkan dunianya, semakin dia jauh dari Allah. Dan Allah kasih lagi. Terus Allah kasih. Sampai kapan? Sampai akhirnya di hujung ayatnya Allah cabut dia dalam keadaan tidak pernah merasa berdosa dan tidak pernah bertobat kepada Allah. Inilah yang Allah berikan kepada Firaun. Inilah yang Allah berikan kepada Qarun. Inilah yang Allah berikan kepada Namrud. Allah berikan kepada Abu Lahab. Apa yang Allah tidak berikan kepada Abu Lahab, Pak? Abu Lahab itu dikatakan lahab karena bercahaya dan bersinar. Sebagian mengatakan seperti itu.
Maksudnya bercahaya dan bersinar bagaimana? Wajahnya gagah, badannya bagus, nasabnya keturunan bangsawan, hartanya banyak, bahkan penampilannya yang paling rapih di tengah orang-orang musyrikin. Sampai orang kalau belum ngobrol sama dia, baru lihat saja, udah tahu nih orang punya wibawa. Abu Lahab itu. Allah biarkan dia dalam kenikmatan dunianya dia punya. Kalau dikatakan nasab yang terbaik, dia punya nasab yang terbaik. Kalau dikatakan fisik, dia punya fisik yang terbaik. Kalau dikatakan harta, dia punya harta yang dia bisa membeli apa yang dia mau di Mekah. Kalau dikatakan keluarga, dia punya anak-anak. Utbah dan Utaibah yang bisa menjaga dia. Apa yang dia nggak punya dari dunia? Allah biarkan dia dalam kelalaiannya. Sampai ketemu Allah, Allah mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ada yang namanya tipu daya Allah dilalaikan dan dinyamankan dalam keadaan berdosa. Itu makar Allah namanya. Maka dalam hadis kata Rasulullah mengatakan, "Walam yabqa bainahu wa baina illa dhira." Tidak tersisa bagi dia dan surga kecuali satu hasta. Satu hasta 50 cm mungkin. Seolah-olah tinggal masuk surga saja. Sebagian orang melihat hadis ini salah paham. Nih kita baca hadisnya yang lebih komplit ya. Ada orang beramal amalan ahlus surga. Sampai antara dia dan surga satu jengkal, satu hasta. Lalu kitab mendahului dia. Dia beramal amalan penghuni neraka, maka masuk neraka. Ada orang yang memahami hadis ini, kalau gitu buat apa beramal? Ada orang yang beramal sepanjang hidup, ya kalau memang sudah dituliskan di kitab masuk neraka, akhir hayatnya masuk neraka. Ya kalau gitu buat apa beramal? Ini pemahaman yang salah. Apa kaitannya dengan hubungan kita pembahasan kemarin? Pembahasan kita kemarin adalah manusia antara paksaan dan pilihan. Kalau ini mereka berarti mengatakan manusia itu dipaksa masuk neraka. Kita katakan enggak, kamu enggak dipaksa masuk neraka. Lalu dia bertanya lagi, kenapa kok ada orang yang beramal penghuni surga sepanjang hidup di akhirnya kalau sudah tertulis penghuni neraka masuk neraka? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada tipu daya di dalamnya. Lah apa tipu dayanya? Ketika dia tidak beramal karena Allah. Dan dia menampakkan di mata manusia dia beramal karena Allah. Tipu daya gitu kan. Maka Allah tipu dia. Dengan apa? Allah biarkan dia terus dalam kenyamanannya. Akhirnya di ujung hayatnya Allah matikan dia. Tunjukkan apa yang terjadi di dalam hatinya. Jadi akhir hayat menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Ada orang yang nampaknya mungkin bukan orang soleh. Nampaknya mungkin orang biasa, bukan orang soleh. Tapi begitu meninggal ternyata sujud depan Ka'bah. Ada orang seperti itu, diceritakan Pak. Suatu hari ada orang tiba-tiba meninggal depan Ka'bah dalam keadaan sujud. Dia nggak berpakaian seperti pakaian syekh, pakai sorban, pakai jubah, enggak. Pakaiannya biasa. Lalu orang bertanya-tanya, ini siapa nih yang meninggal? Dibawa pulang ke rumahnya. Begitu dibawa pulang ke rumahnya, orang tuanya katanya anaknya meninggal. Lagi sujud depan Ka'bah. Selama ini orang nggak tahu kalau dia itu apa amalannya. Ternyata selang dia beberapa meninggal, 2 bulan kemudian datang seorang perempuan bersama anak kecil. Tanya, bapak ini kemana? Udah meninggal. Kenapa? Sudah 2 bulan ini kami nggak dapat mukafaah, nggak dapat bantuan dari dia. Saya ini janda dan ini anak yatim. Ya subhanallah. Ternyata dia punya amalan yang dia sembunyikan, keluarganya pun nggak tahu. Memberikan makan yatim dan janda. Mungkin orang melihat dia biasa, tapi ada amalan yang dia sembunyikan di sisi Allah. Allah tampakkan di akhir hayat. Maka manusia itu yang paling penting. Bukan berarti amalan fisik tidak penting. Amalan fisik penting. Tapi yang lebih penting adalah kejujuran di dalam hati. Kenapa saya harus beramal?
Walaupun hati dengan fisik itu nggak bakal bisa berbeda, nggak bakal bisa berubah. Hati tidak akan bisa jauh beda. Fisik akan menggambarkan apa yang di hati. Hati itu akan mendominasi dan lebih penting dari hanya sekedar fisik. Tapi fisik tidak akan bisa baik kalau hati tidak akan pernah baik. Ada orang beramal-amalan penghuni neraka. Tapi di akhir hayatnya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Sebagian orang memahami hadis ini, ya sudah kalau gitu saya amal penghuni neraka saja. Mudah-mudahan nasib saya masuk surga. Seolah-olah surga itu lotre, Pak. Tunggu nasib aja bagaimana. Betul, tunggu nasib memang ada. Tapi ada usaha. Dari inilah dikatakan manusia di antara paksaan dan pilihan. Kau memilih hidupmu, tapi yang kau pilih tidak boleh keluar dari pilihan Allah. Ketika itulah seolah-olah kau memilih sesuatu yang sudah disediakan. Maka di sini dipahami manusia di antara pilihan dan paksaan. Sekarang Bapak duduk di sini, pilihan Bapak atau tidak? Pilihan. Mau pulang boleh nggak? Tadi nggak sholat atau nggak sholat, pilihan tidak? Pilihan. Kalau nggak sholat bisa tidak? Bisa. Tapi Allah akan hukum di neraka. Paksaan tidak? Di antara pilihan dan paksaan. Jadi nggak ada manusia yang terpaksa jadi maksiat, nggak ada. Nggak ada manusia yang dipaksa jadi orang soleh, nggak ada. Semua ada sebabnya. Semua ada sebabnya. Contoh, kita sudah bahas juga kemarin. Kenapa orang bisa dimudahkan menjadi orang baik? Kenapa ada orang sulit jadi orang baik? Kalau Allah memudahkan si fulan jadi orang baik, tapi Allah tidak memudahkan saya jadi orang baik, kenapa dia dimudahkan, saya tidak? Adil atau tidak ini? Malah yang ada satu lagi, dimudahkan maksiat. Ada Pak orang dimudahkan maksiat? Kalau buat maksiat dia gampang udah. Yang satu lagi kalau buat maksiat bingung dia. Nyari juga nggak dapat. Kenapa yang satu dimudahkan kepada kejelekan, kenapa yang satu dimudahkan kepada kebaikan? Semua ada sebab. Lah kita ini cuman menempuh sebab. Contoh, surga itu sebab. Ada Allah masukkan surga, ada Allah masukkan neraka. Kita tempuh saja sebab supaya kita masuk surga. Maka ayat yang kemarin kita baca, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun a'ta, memberikan hartanya, wattaqa, bertakwa, lalu dia membenarkan tentang husna, kami mudahkan dia ke surga. Adapun yang bakhil, pelit, wastagna, merasa sombong, merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan dan husna, fasanuyassiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke neraka. Ada orang dimudahkan ke surga, ada orang dimudahkan ke neraka. Adil atau tidak adil? Bagaimana maksudnya dimudahkan ke surga? Akhirnya ketemu teman orang soleh, ketemu kantor orang baik, ketemu istri orang soleh juga. Ketemu amalan yang mendekatkan dia. Ketemu pekerjaan yang mendekatkan dia kepada Allah. Allah jodohin selalu kepada kebaikan. Yang satu, ketemu teman selalu ngajak maksiat. Ketemu istri juga doyannya maksiat. Ketemu teman kantor semuanya kompak, gak ada yang puasa. Subhanallah, mau puasa malah jadi asing sendiri. Dimudahkan untuk kejelekan. Kalau dia bilang, ya Allah, kenapa kau mudahkan aku untuk kejelekan? Adil atau tidak adil? Jawabannya adil. Loh kok bisa adil Ustaz? Pasti ada sebab. Kan sudah dikatakan tadi, adapun yang memberikan harta, membenarkan kebaikan, maka kami akan mudahkan kepada kebaikan. Jadi Allah mudahkan dia kebaikan, ada sebabnya. Lah sekarang kita Ramadan saja. Udah, Ustaz, saya ini setahun rasanya buat maksiat terus Ustaz. Oke. Kamu Ramadan ini berhenti, Ramadan aja. Nanti habis Ramadan kamu mau maksiat lagi terserah. Pokoknya di Ramadan ini kamu berhenti, bertekad, ya Allah aku berhenti. Nanti engkau yang mengusahakan aku berhenti ba'da Ramadan. Barang siapa yang mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada dia sehasta. Dekat kepada Allah di Ramadan sejengkal, berubah sedikit di Ramadan ini, Allah akan merubah banyak kita ba'da Ramadan.
Karena wa amma man a'ta wattaqa, kalau dia mau beraction, dia mulai mau melakukan kebaikan, Allah mudahkan kepada kebaikan yang lain. Tapi kalau dia melakukan kejelekan, Allah akan berikan kejelekan yang lain. Banyak orang yang nggak bisa meninggalkan kemaksiatan, banyak karena memang jiwa kita lemah. Lalu bagaimana Ustadz? Apakah kita langsung putus asa dengan dosa kita? Ya udahlah, biarinlah, memang nasib saya masuk neraka. Kamu putus asa masuk neraka, kamu kira putus asa seperti putus asa dunia? Enggak. Enggak ada orang yang terpaksa dalam kemaksiatan, enggak ada. Ya Allah, aku tahu aku maksiat. Aku tahu itu dosa. Tapi aku belum bisa meninggalkannya, ya Allah. Yang aku bisa sekarang cuma sedekah 10.000. Mudah-mudahan dengan sedekah ini kau mudahkan aku meninggalkan maksiat. Bisa tidak? Bisa. Fa amma man a'ta wattaqa, a'ta, memberikan. Wattaqa, dia bertakwa. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan tentang Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia kepada kebaikan. Kembali lagi pada hadis tadi. Ada orang yang beramal sepanjang hidupnya, amal maksiat, ternyata di akhir hayatnya Allah masukkan surga. Kita nggak tahu apa sebabnya. Kenapa Uwais Al-Qarni namanya tercatat di langit? Rasulullah mengabarkan dia akan datang. Apakah karena sholat yang paling banyak? Apakah dia ikut perang dalam perang Badar? Dia belum pernah ketemu Nabi. Dia nggak ikut perang Badar. Dia nggak ikut perang Uhud. Tapi nama dia ditulis di langit dan Rasulullah mengatakan kalau kau nanti hidup akan ketemu orang yang namanya Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia karena doa dia mustajab. Ternyata satu amalan dia, bakti sama ibunya. Kita semua punya potensi beramal. Jangan cari amal yang susah dulu. Cari amal yang mampu kau lakukan. Jadikanlah itu potensi supaya Allah mengampuni dan merahmati kita. Seolah-olah orang kalau nggak bertobat, kalau nggak sholat malam, Ustaz. Jadi kamu selama nggak bisa sholat malam, kamu nggak tobat-tobat. Tidak, lakukan apa yang mampu kau lakukan. Yang paling dekat yang mampu kau lakukan kebaikan apa? Yang paling dekat ya bakti sama orang tua, Ustaz. Udah bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua karena Allah dan niatkan, ya Allah, aku bakti sama orang tua aku ini, mudahkan aku menjadi orang baik. Allah akan balikkan keadaan, Allah akan mudahkan menjadi orang baik. Ada yang mungkin bisanya sedekah. Sedekah silahkan. Ada yang mungkin bisanya akhlak baik. Ini penting. Dikira akhlak baik itu cuma sekedar etika. Bukan. Akhlak baik, ramah, menghargai, senyum sapa. Dalam Islam itu amal dan ibadah. Ya Allah, aku belum baik sholatku. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang males. Tapi aku bisa berbaik sama manusia dan sopan dan aku bisa melayani manusia dengan baik. Ya Allah, karena baiknya ini, mudahkan aku baik ibadah. Bisa jadi. Karena Rasulullah mengatakan, ma'athqal mizan mu'min yaumul qiyamah min husnul khuluq. Tidak ada yang paling berat di timbangan orang mukmin nanti di hari kiamat sebagaimana baiknya akhlak. Tapi baik akhlak yang didasarkan karena Allah. Jadi intinya, ada satu dosa yang disembunyikan, bisa jadi itu sebab Allah biarkan dalam dosa tadi, akhirnya di akhir hayat, Allah tutup dengan maksiat. Tapi bisa jadi ada sebuah amalan yang kita anggap kecil, tapi amalan ini kita betul-betul fokus karena Allah dan ridho, rela, murni karena Allah, Allah mudahkan kita untuk kebaikan. Kalau ada sebuah dosa yang kita lakukan, jangan pernah mencari label halal untuk dosa itu. Kita walaupun melakukan dosa, katakan ya Allah aku tahu ini salah. Aku akui ini salah. Dan aku belum bisa meninggalkan dosa ini ya Allah. Mudahkan aku meninggalkan dosa ini. Itu lebih berharga, itu lebih mulia, itu lebih baik di sisi Allah dibanding orang mencari penghalalan terhadap dosanya. Dia tahu dia dosa, dia tahu dia salah. Karena dia nggak bisa menghindar dari dosanya dan terus jatuh dalam dosanya, akhirnya dia cari ustadz yang menghalalkan dosa dia. Kalau kata ustadz yang nggak halal, dia cari ustadz pokoknya yang paling halal. Kalau kata ustadznya boleh, ini baru ustadz bagus nih dia bilang.
mencari legalitas yang haram, nggak boleh. Maka itu ada seorang perempuan pelacur, ya Allah, perempuan pelacur, dosanya semana itu? Ngasih minum anjing, dimasukkan surga sama Allah. Seberapa besar sih pahala, seberapa besar sih beratnya memberikan minuman anjing? Anjing yang meliharanya belum tentu pahala, yang jilatannya menjadi najis, yang dagingnya nggak halal, dikasih minum sama dia, masuk surga dia. Padahal dia penzina. Lah kita berarti punya kesempatan. Apakah kita penzina sebagaimana pelacur? Tidak. Apakah kita nggak bisa memberikan makan walaupun hanya sekedar seperti meminumkan anjing? Bisa. Berarti kesempatan kita untuk diampuni oleh Allah banyak. Asalkan jujur pengen berubah. Asalkan jujur, ya Allah, aku pengen berubah. Allah akan ubah. Allah akan berikan kebaikan. Allah akan tolong dalam kebaikan. Tapi kalau dia tidak jujur, berarti dia membuat tipu daya. Seolah-olah baik. Seolah-olah dia membawa nama agama. Ya nasallallahu salam wal afiyah. Padahal dia sedang memanfaatkan agama untuk dunianya. Nasallallahu salam wal afiyah. Akhir hayatnya Allah akan buka. Kau selama ini bukan karena Allah. Kau selama ini bukan ibadah. Kau selama ini cuma supaya dipuji. Kau selama ini supaya disanjung. Kau selama ini supaya dikatakan bacaanmu bagus. Kau selama ini supaya dikatakan kau dermawan. Kau telah dapatkan pujian itu hari ini. Lalu Allah bongkar. Itu namanya makar Allah. Jangan bikin makar kepada Allah. Allah akan balas makarnya dengan cara yang lebih bahaya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Di dalam surat Al-A'raf ayat 99. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah, dan tidak ada orang yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang yang merugi. Dari inilah mengapa para ulama selalu mencemaskan dirinya di akhir menjadi su'ul khotimah. Maka dari sinilah mengapa Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, selalu Umar bin Khattab mencari Uwais Al-Qarni. Ya Uwais, doakan kepada Allah agar Allah mengampuni aku. Karena dia khawatir dengan dirinya terhadap makar Allah, tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam, ini yang kita bahas, dan ini yang dimaksud dengan tipu daya yang mengerikan. Tipu daya yang tanpa disadari, seolah-olah kita dalam keadaan baik, padahal sedang diulur dan dibiarkan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tipu daya yang paling mengerikan. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah, dan tidaklah mereka yang merasa aman dari tipu daya Allah kecuali orang-orang yang merugi. Allahu a'lam. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada pertanyaan? Kita cukupkan. Tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.